Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puji Rahayu, peserta latihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 15, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai learning journal yang bertema akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, padahal keduanya merupakan sesuatu yang berbeda. Responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik akuntabilitas adalah sebagai berikut. Pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah ketertiban PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara aman dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Yang terakhir, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya yang kedua yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok merupakan kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik itu dari individu terhadap organisasinya maupun kinerja organisasi terhadap stakeholder lainnya. Yang kelima yaitu akuntabilitas stakeholder, yaitu merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibility, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS yaitu yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Sebagai tenaga penyuluh kesehatan masyarakat, penerapan sebagai PNS yang akuntabel dapat dilihat pada beberapa hal berikut, yaitu
Yang pertama yaitu sebagai tenaga penyuluh kesehatan masyarakat yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat, di mana setiap informasi yang diberikan harus benar adanya karena hasil yang diharapkan adalah terciptanya derajat kesehatan masyarakat. Sehingga dalam hal pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat dapat kembali meluruskan informasi yang didapat kepada masyarakat lain di sekitarnya agar informasi mengenai masalah kesehatan dan pencegahannya dapat diketahui dan dilakukan oleh seluruh masyarakat secara meluas. Yang kedua, dalam menerapkan nilai keadilan sebagai tenaga penyuluh kesehatan, kita dapat membedakan sasaran atau masyarakat yang akan tersentuh oleh pelayanan kesehatan atau informasi yang akan kita berikan. Karena setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan informasi yang sama, namun yang berbeda, pelayanan dan informasi yang diberikan disesuaikan dengan sasaran dan permasalahan prioritas yang ada di suatu wilayah. Dalam menerapkan nilai kejelasan, seperti komunikasi, informasi, dan edukasi yang disampaikan harus jelas kepada masyarakat sesuai sasaran dan tidak mengandung makna ganda, dan kita berkewajiban menangkis berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat. Misalnya saat ini banyak sekali kabar yang beredar mengenai hoaks vaksin COVID-19. Untuk penerapan yang keempat, yaitu dalam menerapkan nilai-nilai integritas, kita harus memberikan contoh atau gambaran kepada masyarakat secara konsisten. Misalnya, kita memberikan informasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus melaksanakan kegiatan tersebut sehingga masyarakat dapat mencontoh perilaku yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, dari segi aspek tanggung jawab atau responsibility, sebagai ASN, kita berkewajiban melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang di daerah, terutama kebijakan berwawasan kesehatan. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat dan mendukung kesehatan. Terima kasih, dan demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat.